Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang sistem akuntansi pembelian dan utang. Kelompok 5 beranggotakan 5 orang, yaitu terdiri dari Vica Indriani 1911021002, Prima Widitya Leoni 1911021004, Yesi Permatasari 1911021020, Gustia Westi 1911021024, Della Novaritas 1911022024. Saya Vica Indriani, BP 1911021002. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas sistem akuntansi pembelian dan sistem akuntansi utang. Pertama, sistem akuntansi pembelian, kami akan membahas mengenai fungsi dari sistem akuntansi pembelian, jaringan prosedur, informasi yang diperlukan, dokumen, catatan akuntansi, unsur pengendalian internal, sistem otorisasi, praktik yang sehat, dan bagan alert dokumen. Sistem akuntansi utang, kami akan membahas fungsi dari sistem akuntansi utang, dokumen yang digunakan, catatan yang digunakan, prosedur retur pembelian, unsur pengendalian internal, sistem otorisasi, praktik yang sehat, dan bagan alert dokumen. Pertama, sistem akuntansi pembelian. Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk mengadakan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Ada dua jenis transaksi, yaitu pembelian lokal atau pembelian dari pemasok dalam negeri dan impor atau pembelian dari pemasok luar negeri. Ada 4 fungsi dari sistem akuntansi pembelian. Yang pertama, fungsi gudang, di mana bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerima. Untuk barang-barang yang langsung pakai, misalnya tidak ada di persediaan barang di gudang, permintaan pembelian diajukan oleh pemakai barang. Yang kedua, fungsi pembelian, di mana memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Ketiga, fungsi penerimaan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan apakah barang tersebut dapat diterima atau tidak oleh perusahaan. Dan juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari pemilik yang berasal dari transaksi retur penjualan. Yang keempat, fungsi akuntansi adalah fungsi pencatatan utang dan fungsi pencatatan persediaan. Fungsi pencatatan utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar dan untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber atau bukti kas keluar yang berfungsi sebagai catatan utang dan menyelenggarakan kartu utang sebagai buku pembantu utang. Yang kedua, fungsi pencatatan persediaan, di mana bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Secara garis besar, transaksi pembelian mencangkup prosedur seperti pada gambar. Pertama, fungsi gudang mengajukan permintaan ke fungsi pembelian. Fungsi pembelian menawarkan harga ke berbagai pemasok. Selanjutnya, fungsi pembelian melakukan pembelian pemasok. Selanjutnya, fungsi pembelian membuat order ke pemasok pilihan. Fungsi penerimaan menerima dan memeriksa barang yang dikirim pemasok. Fungsi penerimaan menyerahkan ke fungsi gudang. Fungsi penerimaan melakukan atau melaporkan ke fungsi akuntansi. Selanjutnya, fungsi akuntansi menerima faktur tagihan kemudian mencatatnya. Selanjutnya, dapat kita lihat pada skema prosedur pembelian barang. Pertama,
Fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam formulir surat permintaan kepada fungsi pembelian. Selanjutnya, fungsi pembelian mengirim surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain untuk memungkinkan pembelian pemasok yang akan ditunjuk sebagai pemasok barang yang diperlukan oleh perusahaan. Dalam prosedur order pembelian, fungsi pembelian mengirim surat order pembelian kepada pemasok yang dipilih dan memberitahu kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan mengenai order pembelian yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya, fungsi penerimaan menerima barang dari pemasok, dan fungsi penerimaan menyimpan barang yang telah diterimanya dari fungsi gudang tadi. Setelah fungsi penerimaan menerima barang, kemudian dilanjutkan dengan laporan penerimaan barang oleh fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi selanjutnya menerima faktur dari pemasok. Karena perusahaan seringkali menentukan jenjang wewenang dalam pemilihan pemasok, sehingga sistem akuntansi pembelian dibagi menjadi 3. Pertama, sistem akuntansi pembelian dengan pengadaan langsung, yaitu pemasok dipilih oleh fungsi pembelian tanpa penawaran harga. Biasanya, meliputi jumlah rupiah yang kecil dalam sekali pembelian. Yang kedua, sistem akuntansi pembelian dengan penunjukan langsung, di mana fungsi pembelian mengirim permintaan harga ke lebih kurang 3 pemasok terlebih dahulu. Selanjutnya, sistem akuntansi pembelian dengan lelang. Pemasok dipilih oleh panitia lelang melalui pelelangan yang diikuti oleh pemasok yang terbatas. Informasi yang diperlukan dalam manajemen dari sistem akuntansi pembelian adalah: pertama, jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point. Kedua, order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok. Ketiga, order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. Keempat, total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Kelima, saldo utang dagang pada pemasok tertentu. Dan keenam, tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dari pembelian. Saya Prima Yudhitya Leoni, BP 19 11 021 004. Dokumen yang digunakan. 1. Surat permintaan pembelian. Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang tersebut dalam surat tersebut. Yang kedua adalah surat permintaan penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang, tidak repetitif, yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. Yang ketiga adalah surat order pembelian. Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. 4. Laporan penerimaan barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Selanjutnya, surat perubahan order pembelian. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan kuantitas, jadwal penyerahan barang, spesifikasi, penggantian atau substitusi, atau hal lain yang bersangkutan dengan perubahan desain atau bisnis. Kemudian bukti kas keluar. Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan transaksi pembelian. Catatan yang digunakan. 1. Register bukti keluar.
Jika dalam pencatatan utang, perusahaan menggunakan voucher payable procedure, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah register bukti kas keluar. 2. Jurnal pembelian. Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan account payable procedure, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah jurnal pembelian. 3. Kartu utang. Jika dalam pencatatan utang, perusahaan menggunakan account payable procedure, buku pembantu yang digunakan untuk mencatat utang kepada pemasok adalah kartu utang. Selanjutnya, kartu persediaan. Kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan yang dibeli. Unsur pengendalian internal. 1. Fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi penerimaan. 2. Fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. 3. Tidak diperkenankan hanya satu sistem saja yang melakukan transaksi pembelian. 4. Fungsi penerimaan harus terpisah dari fungsi gudang. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, SOP diotorisasi fungsi gudang atau fungsi pemakai barang. Kedua, SOP diotorisasi fungsi pembelian atau pejabat yang lebih tinggi. 3. Laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan barang. 4. Pencatatan kartu utang dan bukti kas keluar diotorisasi fungsi akuntansi. 5. Pencatatan utang didasarkan pada bukti kas keluar, SOP, laporan penerimaan barang, dan faktur. Bukti kas keluar diotorisasi fungsi akuntansi atau pejabat yang lebih tinggi. Praktik yang sehat. 1. Surat permintaan pembelian bernomor urut tercetak dipertanggungjawabkan oleh fungsi gudang. 2. SOP bernomor urut cetak dan dipertanggungjawabkan oleh fungsi pembelian. 3. Laporan penerimaan barang bernomor urut tercetak dipertanggungjawabkan oleh fungsi penerimaan. 4. Pemasok dipilih berdasarkan jawaban penawaran harga yang bersaing dari berbagai pemasok. 5. Barang hanya diterima dan diperiksa oleh fungsi penerimaan jika menerima SOP dari fungsi pembelian. 6. Fungsi penerimaan memeriksa barang dengan cara menghitung dan menginspeksi barang dan membandingkannya dengan tembusan SOP. 7. Pengecekan terhadap harga, syarat pembelian, dan ketelitian perkalian dalam faktur dan dari pemasok sebelum diproses untuk dibayar. 8. Buku pembantu utang secara periodik direkonsiliasi dengan akun kontrol utang dalam buku besar. 9. Pembayaran faktur pemasok dilakukan sesuai dengan syarat pembayaran untuk mendapat potongan tunai. 10. Bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya dicap lunas oleh fungsi pengeluaran kas setelah cek dikirim kepada pemasok. Saya, Yesi Permatasari, BP 1911021020. Bagan alir dokumen atau flowchart sistem akuntansi pembelian kredit dapat dilihat pada gambar 9.10 halaman 261-263 pada bahan ajar Mulyadi sistem akuntansi. Pada bagian gudang dihasilkan dokumen surat permintaan pembelian, surat order pembelian, dan laporan penerimaan barang bersamaan dengan catatan kartu gudang. Pada bagian pembelian dihasilkan surat permintaan penawaran harga, surat perbandingan harga, surat order pembelian sebanyak 7 rangkap, dan surat penawaran harga dan faktur dari pemasok. Pada bagian penerimaan
dihasilkan surat order pembelian dan laporan penerimaan barang. Ada dokumen, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur, lalu dibandingkan dan dibuat bukti kas keluar. Pada bagian kartu persediaan dihasilkan dokumen bukti kas keluar bersamaan dengan catatan register bukti kas yang diarsipkan secara permanen. Sistem akuntansi utang. Sistem akuntansi utang meliputi prosedur pencatatan utang dan prosedur distribusi pembelian. Sebelum itu, kita bahas terlebih dahulu sistem retur pembelian, yang merupakan sistem akuntansi yang digunakan untuk melaksanakan transaksi pengembalian barang kepada pemasok dari pencatatan atas pengurangan utang. Dalam sistem retur pembelian, barang yang dipesan kepada pemasok terkadang mengalami beberapa kendala, seperti barang yang tidak cocok dengan spesifikasi di SOP, barang yang mengalami kerusakan ketika pengiriman, barang yang melewati tanggal pengiriman yang dijanjikan. Situasi ini diperlukan retur pembelian. Fungsi yang terkait dalam sistem retur pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk mengeluarkan memo debit untuk retur pembelian. Fungsi gudang bertanggung jawab untuk menyerahkan barang kepada fungsi pengiriman seperti yang tercantum dalam tembusan memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Fungsi pengiriman bertanggung jawab untuk mengirimkan kembali barang kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian dalam memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat: pertama, transaksi retur pembelian dalam jurnal retur pembelian atau jurnal umum. 2. Berkurangnya harga pokok persediaan karena retur pembelian dalam kartu persediaan. Ketiga, berkurangnya utang yang timbul dari transaksi retur pembelian dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar atau dalam kartu utang. Dokumen yang digunakan dalam sistem retur pembelian yaitu memo debit dan laporan pengiriman barang. Memo debit merupakan formulir yang diisi oleh fungsi pembelian yang memberikan otorisasi bagi fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah dibeli oleh perusahaan, dan bagi fungsi akuntansi untuk mendebit akun utang karena transaksi retur pembelian. Laporan pengiriman barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi pengiriman untuk melaporkan jenis dan kuantitas barang yang dikirimkan kembali kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian dalam memo debit dari fungsi pembelian. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi retur pembelian. Yang pertama, jurnal retur pembelian atau jurnal umum. Digunakan untuk mencatat transaksi retur pembelian yang mengurangi jumlah persediaan dan utang dagang. Yang kedua, kartu persediaan. Digunakan untuk mencatat berkurangnya harga pokok persediaan karena dikembalikannya barang yang telah dibeli kepada pemasoknya. Yang ketiga, kartu utang. Digunakan untuk mencatat berkurangnya utang kepada debitur akibat adanya pengembalian barang kepada debitur. Jaringan prosedur yang membentuk sistem retur pembelian. Yang pertama, prosedur perintah retur pembelian. Retur pembelian terjadi atas perintah fungsi pembelian kepada fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan kepada pemasok yang bersangkutan. Dokumen yang digunakan oleh fungsi pembelian adalah memo debit. Yang kedua, prosedur pengiriman barang ke pemasok.
Fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian yang tercantum dalam memo debit dan membuat laporan pengiriman barang untuk transaksi retur pembelian tersebut. Yang ketiga, prosedur pencatatan utang. Fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan retur pembelian, seperti memo debit dan laporan pengiriman barang, dan mencatat berkurangnya utang dalam kartu utang atau mengarsipkan dokumen memo debit sebagai pengurang utang. Saya Gustia Westi, BP 1911021024 akan melanjutkan materi tentang unsur pengendalian organisasi. Yang pertama, fungsi pembelian terpisah dari fungsi akuntansi. Yang kedua, transaksi retur pembelian dilakukan oleh fungsi pembelian, pengiriman, pencatatan utang, dan fungsi akuntansi yang lain. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yaitu memo debit untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian. Pencatatan ke dalam jurnal umum diotorisasi fungsi akuntansi. Laporan pengiriman barang untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pengiriman. Pencatatan berkurangnya utang karena retur pembelian didasarkan pada memo debit didukung dengan laporan pengiriman barang. Dan adapun praktik yang sehat yaitu 1. Memo debit untuk retur pembelian bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pembelian. 2. Laporan pengiriman barang bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pengiriman. 3. Catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang secara periodik direkonsiliasi dengan akun kontrol utang dalam buku besar. Bagian alir dokumen sistem retur pembelian. Nah, kita lihat dulu pada bagian pembelian. Bagian pembelian nanti akan membuat memo debit. Dari memo debit itu nanti akan ada dokumen memo debit dengan beberapa tembusan. Tembusan pertama akan dikasih pada bagian pengiriman dan tembusan kedua akan dikasih pada bagian gudang. Selanjutnya akan kita lihat pada bagian pengiriman. Bagian pengiriman akan menerima laporan penerimaan barang. Selanjutnya menerima barang dari bagian gudang dan mengirimkannya. Selanjutnya membuat laporan pengiriman barang. Dan selanjutnya akan dikirim ke pemasok sebagai packing slip. Selanjutnya bagian gudang. Gudang akan bagian gudang memo debit 3 mengirimkan barang ke bagian pengiriman kartu gudang. Selanjutnya, bagian jurnal. Bagian jurnal memuat LPB 1. Selanjutnya, memo debit 2 akan diteruskan dan jurnal retur pembelian. Bagian utang. Bagian utang memuat memo debit dan surat pengantar. Bandingkan kuantitas dalam LPB dengan memo debit. Selanjutnya akan dikirim ke pemasok. Bagian kartu persediaan. Bagian kartu persediaan memuat LPB 1 dan memo debit 2 dan akan diteruskan pada N atau arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. Selanjutnya LPB 1 memo 2 maksudnya memo debit 2 seterusnya akan mengisi harga pokok persediaan dan seterusnya LPB 1 dan memo debit 2 akan diteruskan pada kartu persediaan. Untuk lebih memahami bisa dilihat pada slide yang tertera. Account Payable Procedure atau catatan utang adalah berupa kartu utang yang diselenggarakan untuk tiap kreditur yang memperlihatkan catatan mengenai nomor faktur dari pemasok, jumlah yang terutang, jumlah pembayaran, dan saldo utang. Berikut kita lihat pada bagian-bagian yang tertera yaitu dokumen. 1. Faktur dari pemasok. 2. Kwitansi tanda terima uang yang ditanda tangan oleh pemasok dengan keterangan. Prosedur pencatatan saat pemasok telah disetujui untuk dibayar, yaitu 1. Faktur dari pemasok dicatat dalam jurnal pembelian. 2. Diposting ke dalam kartu utang. Selanjutnya, catatan akuntansi. 1. Kartu utang. 2. Jurnal pembelian. 3. Jurnal pengeluaran kas. Prosedur pencatatan saat jumlah dalam faktur dibayar, yaitu cek dicatat dalam jurnal pengeluaran kas dan diposting ke dalam
kartu utang. Saya Dela Novarita dengan nomor BP 19111022-024. Berikutnya kita akan membahas tentang bagan prosedur pencatatan utang dengan account payable procedure. Di sana terdapat dua dokumen, yaitu faktur dari pemasok dan kwitansi dari pemasok. Faktur dari pemasok akan dicatat ke jurnal pembelian untuk menimbulkan pencatatan transaksi timbulnya utang. Sementara kwitansi dari pemasok akan dicatat ke jurnal pengeluaran kas yang akan menimbulkan pencatatan transaksi pembayaran hutang. Kedua dokumen itu akan dicatat bersama-sama di dalam kartu utang yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang voucher payable procedures. Jika di metode sebelumnya, catatan akuntansi melalui 4 tahap, di metode ini cukup melalui 2 tahap saja, yaitu mencatat di bukti register kas keluar dan yang kedua di register cek. Sehingga dokumen yang diperlukan adalah bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini merupakan formulir pokok dalam voucher payable procedures. Formulir ini mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, sebagai surat perintah kepada bagian kasa untuk melakukan pengeluaran kas sejumlah yang tercantum di dalamnya. Yang kedua, sebagai pemberitahuan kepada kreditur mengenai tujuan pembayarannya. Dan yang ketiga, sebagai media untuk dasar pencatatan utang dan persediaan atau distribusi lainnya. Dalam melakukan pencatatannya, voucher payable procedures dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, one-time voucher procedures. Dalam prosedur ini, untuk setiap faktur dari pemasok dibuatkan satu set voucher. Satu set terdiri atas 3. Dan one-time voucher procedures dipecah lagi menjadi 2. Yang pertama, dengan dasar tunai atau cash basis. Dalam prosedur ini, faktur yang diterima oleh fungsi akuntansi dari pemasok disimpan dalam arsip sementara menurut tanggal jatuh temponya. Pada saat jatuh tempo, faktur tersebut, fungsi akuntansi membuat bukti kas keluar dan kemudian mencatatnya dalam jurnal pengeluaran kas. Dalam prosedur ini, tidak ada pencatatan utang yang belum diselenggarakan dicatat secara formal. Bentuk yang kedua yaitu atas dasar waktu atau accrual basis. Dalam prosedur ini, pada saat faktur diterima oleh bagian utang dari pemasok, langsung dibuatkan bukti kas keluar oleh bagian utang. Yang kemudian, atas dasar dokumen ini dilakukan pencatatan transaksi pembelian dalam register bukti kas keluar atau voucher registernya. Selanjutnya, pencatatan voucher payable procedures bentuk kedua yaitu build up voucher procedures. Dalam prosedur ini, satu set voucher dapat digunakan untuk menampung lebih dari satu faktur dari pemasok. Faktur yang diterima oleh fungsi akuntansi dari pemasok dicatat dalam bukti kas keluar. Kemudian bukti kas keluar dilampiri fakturnya dan disimpan sementara dalam arsip menurut abjad. Jika diterima lagi faktur dari pemasok yang sama, oleh fungsi akuntansi bukti kas keluar tersebut diambil dari arsip untuk diisi dengan informasi dari faktur yang baru diterima. Materi selanjutnya yaitu tentang distribusi pembelian. Distribusi adalah prosedur peringkasan rincian yang tercantum dalam media, misalnya faktur dari pemasok, dan pengumpulan total ringkasan tersebut untuk keperluan pembuatan laporan. Distribusi ini terkait dengan peringkasan pendebitan yang timbul dari transaksi pembelian dan pembayaran untuk penyusunan laporan dan pencatatan dalam jurnal. Hampir semua debit dari transaksi pembelian terkait dengan persediaan dan biaya. Ada 5 bentuk metode distribusi pembelian. Yang pertama, metode jurnal berkolom atau metode spreadsheet. Yang kedua, metode akun berkolom. Yang ketiga, metode akun tunggal atau unit account method. Yang keempat, metode tiket tunggal atau unit ticket method. Dan yang kelima, metode distribusi dengan komputer. Yang pertama, metode jurnal berkolom. Distribusi debit dari transaksi pembelian dapat dilakukan dengan menggunakan yang pertama,
jurnal pengeluaran kas. Yang kedua, jurnal pembelian. Atau yang ketiga, register bukti kas keluar. Dari skema yang dapat kita lihat bersama-sama, faktur dari pemasok akan diarsipkan pada saat faktur jatuh tempo. Lalu, faktur dari pemasok akan dicatat pada jurnal pengeluaran kas berkolom dengan catatan jurnal pengeluaran kas berkolom merupakan alat distribusinya. Selanjutnya, akan dicatat lagi ke dalam buku besar yang akan diarsipkan ke dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu metode akun berkolom atau kita kenal dengan metode rekening berkolom. Hanya ada satu dokumen yaitu bukti kas keluar. Bukti kas keluar akan dicatat pada register bukti kas keluar yang kemudian dicatat pada rekening berkolom yang akan disajikan kepada laporan keuangan. Selanjutnya yaitu metode rekening tunggal. Metode rekening tunggal mengakibatkan terjadinya dokumen faktur yang akan dicatat dalam sortasi faktur dan faktur tersebut akan didokumentasikan dengan prelist tab-nya. Faktur yang ada disortasi menurut klasifikasi rekening tunggal, yang kemudian rekening tunggal akan menghasilkan laporan keuangan. Kemudian, dijumlahkan dalam posting rekening tunggal untuk dibandingkan membuktikan ketelitian posting ke dalam rekening tunggal. Selanjutnya, dokumen rekapitulasi posting dalam rekening tunggal akan dicatat ke dalam buku besar. Selanjutnya, metode tiket tunggal atau unit method. Berdasar bukti kas keluar yang biasanya berupa media campuran, dibuat tiket tunggal untuk setiap unsur klasifikasi yang tercantum di dalamnya. Tiket tunggal ini kemudian direkap dan hasil rekapitulasinya dipakai sebagai dasar posting ke dalam akun kontrol yang bersangkutan dalam buku besar. Tiket tunggal ini kemudian diarsipkan menurut nomor akun dalam klasifikasi. Pada akhir bulan, dari arsip tiket tunggal ini dibuat rekap dan hasilnya dicatat dalam summary strip. Summary strip inilah yang berfungsi sebagai laporan. Selanjutnya, metode distribusi dengan komputer. Titik berat kegiatan distribusi ini terletak pada kerangka pemberian kode terhadap transaksi pembelian dan pengeluaran kas. Kita bisa membaginya menjadi untuk nomor 1 dan 2, laporan beban menurut jenisnya, dihasilkan dengan memerintahkan komputer melakukan pengurutan 2 angka. Yang kedua, laporan beban menurut pusat pertanggungjawaban, dihasilkan dengan mengurutkan komputer 4 angka pada posisi kedua di kode akun beban. Dan yang terakhir, laporan beban menurut produk, dihasilkan dengan melakukan pengurutan arsip induk beban menurut 2 angka pada posisi terakhir dalam kode akun beban. Demikianlah hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.